mata, dan semua mata tertuju pada siapa yang akan naik podium pada Minggu, 27 April 2026. Setelah 3 seri penuh drama, prediksi Moto3 Spanyol 2026 menjadi topik paling panas di kalangan pecinta balap motor dunia, terutama bagi penggemar Indonesia yang tak sabar menyaksikan kebangkitan Veda Ega Pratama. Pembalap Honda tim Asia itu datang ke Jerez dengan tekad bulat setelah DNF pahit di kota. Ia bahkan sudah berlatih intensif di 2 sirkuit Spanyol sebelum race resmi dimulai. Sekarang, mari kita bedah siapa saja pesaing terberat Veda Ega di Jerez. Sebelum masuk ke prediksi, penting memahami karakter sirkuit Jerez yang sangat memengaruhi hasil balapan. Panjang lintasan 4.428 meter, jumlah tikungan 13, 8 kiri, 5 kanan. Tipikal trek teknis, banyak tikungan medium lambat. Keunggulan, jago akselerasi dari tikungan lambat. Manajemen ban, sangat krusial, aspal Jerez keras di ban belakang. Rekor lap Moto3, 1 menit 48 detik. Karakter lintasan Jerez sangat menguntungkan pembalap yang jago braking terlambat, agresif di tikungan lambat, dan pintar kelola ban. 3 keahlian yang justru menjadi kelebihan Veda Ega Pratama. Meski statusnya sebagai dark horse, Veda Ega justru berbahaya karena dianggap remeh. Berikut analisis peluangnya. Keunggulan Veda di Jerez 1. Sudah latihan khusus di sirkuit Aspar dan Alcaraz, 2 trek dengan karakter mirip Jerez. 2. Terbukti bisa podium, berhasil P3. Mental juara sudah terbangun. 3. Honda NSF 250 RW bekerja baik di suhu dan kondisi aspal Eropa. 4. Motivasi ekstra pasca DNF COTA, 8 poin. Risiko yang perlu diwaspadai, perlu start grid bagus agar tidak terjebak di tengah pack. Konsistensi lap demi lap harus dijaga ketat. Odds prediksi kuda hitam paling berbahaya. Peluang podium 40-50% jika kualifikasi bagus 4. Pembalap Honda garis miring CF Moto Asia lainnya. Di musim 2026, kelas Moto3 semakin kompetitif dengan munculnya pembalap-pembalap muda dari Asia yang progresif. Beberapa nama dari tim satelit Honda dan CF Moto bisa mengejutkan di Jerez, terutama yang memiliki pengalaman di sirkuit Eropa dari musim sebelumnya. Sejarah balapan Moto3 di Jerez selalu menghadirkan kejutan luar biasa. Pembalap yang tidak diunggulkan tiba-tiba tampil gemilang. Di musim 2026, setidaknya ada 2-3 nama yang bisa menjadi spoiler podium berdasarkan performa di seri-seri sebelumnya. Head to head, Veda Ega versus pesaing utama. Pengalaman Jerez Veda Ega Pratama terbatas, sementara Alvaro Carpe sangat tinggi. Performa motor Honda kompetitif sementara KTM unggul di teknis. Kondisi mental Veda lapar dan bangkit, sementara itu Alvaro Carpe stabil dan percaya diri. Manajemen ban Honda sangat baik, sementara KTM baik. Start grid, bergantung kualifikasi, sementara Alvaro Carpe potensi baris depan. Faktor tuan rumah, jelas milik Alvaro Carpe. Momentum, Veda bangkit dari DNF, sementara Alvaro Carpe stabil. Faktor penentu podium Moto3 Jerez 2026. Ada 5 faktor kunci yang akan menentukan siapa yang naik podium di GP Spanyol 2026. 1. Posisi start kualifikasi. Di Moto3, posisi grid sangat krusial karena perbedaan kemampuan motor tidak besar. Start dari baris pertama atau kedua hampir wajib untuk bisa podium di Jerez. 2. Kondisi cuaca Jerez di bulan April bisa berubah-ubah. Suhu lintasan hangat menguntungkan ban lunak, sementara cuaca dingin mendadak bisa mengacak ulang strategi ban semua tim. 3. Setup motor pra-race hasil FP1 Moto3 Jerez 2026 dan sesi praktis akan sangat menentukan setup akhir motor. Tim yang paling cepat menemukan balance terbaik di FP akan unggul saat race. 4. Strategi lap pembuka 5 lap pertama di Moto3 Jerez adalah yang paling brutal, posisi bisa berubah drastis. Pembalap yang bisa survive lap pembuka dengan posisi baik punya peluang besar podium. 5. Mental dan konsistensi. Di Jerez dengan 19 lap, konsistensi lap time lebih penting dari kecepatan murni. Pembalap yang tidak panik dan tetap pada rencana lap demi lap biasanya berakhir di podium. Prediksi podium akhir Moto3 GP Spanyol 2026 berdasarkan analisis karakteristik sirkuit, performa musim berjalan, dan faktor psikologis. Berikut prediksi podium Moto3 Jerez 2026. Alvaro Carpe KTM garis miring gas kandang sendiri plus motor kuat di Jerez. Veda Ega Pratama Honda tim Asia motivasi tinggi plus latihan intensif Spanyol. Pembalap KTM atau Honda tim satelit konsistensi musim berjalan. Disclaimer, prediksi ini berdasarkan analisis performa dan data tersedia. Moto3 adalah kelas paling tidak terduga di MotoGP, hasil aktual bisa berbeda signifikan. Prediksi podium bisa berubah drastis setelah hasil kualifikasi Q1 dan Q2, Sabtu 26 April 2026 keluar. Posisi start grid adalah penentu utama nasib pembalap di race day.
Sementara itu nama Veda Ega Pratama kembali menjadi pusat perhatian, bukan hanya karena kecepatannya, tetapi karena satu hal yang memicu tanda tanya besar, penggunaan motor 600cc di tengah sorotan dunia Moto3. Seperti yang diketahui, Moto3 identik dengan motor berkapasitas sekitar 250cc. Kelas ini dirancang untuk pembalap muda, dengan fokus pada teknik, konsistensi, dan kontrol. Namun ketika Veda terlihat menjajal motor 600cc yang biasanya identik dengan kelas yang lebih tinggi, reaksi publik langsung meledak. Pertanyaan pun bermunculan di mana-mana. Kenapa Veda bisa memakai motor 600cc? Apakah ini bagian dari persiapan naik kelas atau ada sesuatu yang berbeda dari program latihannya? Perbedaan kapasitas mesin ini bukan hal kecil. Motor 600cc memiliki tenaga yang jauh lebih besar, akselerasi lebih agresif, dan karakter yang jauh lebih sulit dikendalikan dibanding motor 250cc. Secara teknis, ini berarti tuntutan terhadap fisik, refleks, dan kontrol pembalap meningkat drastis. Inilah yang membuat banyak pihak terkejut. Sebagian melihat ini sebagai langkah berani, bahkan luar biasa. Di balik kehebohan penggunaan motor besar yang sempat menguncangkan dunia Moto3, ternyata Veda Ega Pratama bukanlah sosok yang baru mencoba tantangan tersebut. Ia sudah lebih dulu akrab dengan motor berkapasitas besar, bahkan sejak sebelum banyak orang menyadarinya. Dalam beberapa laporan, Veda diketahui sempat menjajal dan beradaptasi dengan motor 600cc di berbagai kesempatan, termasuk dalam ajang regional seperti Asia Road Racing Championship kelas SS600. Di sana, ia menunjukkan sesuatu yang tidak biasa, kemampuan beradaptasi yang sangat cepat terhadap tenaga besar dan karakter motor yang jauh lebih agresif. Inilah yang kini mulai menjawab pertanyaan publik. Apa yang terlihat mengejutkan sebenarnya bukan hal baru bagi Veda, selama ini berjalan di balik layar. Namun yang membuat cerita ini semakin menarik adalah sisi lain yang jarang diketahui. Di luar lintasan profesional muncul kisah yang sempat viral, bahwa Veda terbiasa mengasah insting berkendaranya di lingkungan sederhana, bahkan di area terbuka seperti lapangan di kampungnya. Bukan dalam fasilitas mewah, bukan di sirkuit megah, tetapi di tempat yang justru menuntut kontrol alami, keseimbangan, dan keberanian. Dari sudut pandang teknik, latihan di kondisi seperti itu justru membentuk refleks yang lebih liar namun terkontrol. Permukaan yang tidak selalu rata, ruang gerak yang terbatas hingga situasi yang tidak terduga, semuanya memaksa pembalap untuk bereaksi lebih cepat dan lebih adaptif. Ketika kemampuan itu dibawa ke motor 600cc, hasilnya menjadi sesuatu yang terlihat luar biasa. Ini menjelaskan satu hal penting. Veda tidak sekedar mencoba motor besar, ia sudah menaklukkannya sejak lama, hanya saja tidak banyak yang menyadarinya. Dan kini ketika dunia mulai melihatnya di level yang lebih tinggi, semua potongan puzzle itu akhirnya tersusun. Apa yang dulu dianggap aneh, kini justru menjadi bukti bahwa Veda Ega Pratama memang sedang dibentuk untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Dan di balik semua itu, ada satu tempat sederhana yang diam-diam membentuk dasar kemampuan Veda Ega Pratama, sebuah lokasi yang jauh dari kata mewah. Namun justru penuh makna, Pasar Hewan Sionoharjo, lapangan tanah yang keras, jalur yang tidak rata, dan ruang open terbuka membuat area ini berubah menjadi sirkuit latihan seadanya. Tidak ada aspal halus, tidak ada pembatas lintasan. Tidak ada tribun penonton, hanya debu yang berterbangan, permukaan kasar, dan beberapa penanda sederhana untuk menentukan arah. Namun justru dari kondisi seperti inilah kemampuan dasar seorang pembalap benar-benar ditempa. Permukaan yang tidak konsisten memaksa Veda untuk terus menyesuaikan keseimbangan tubuhnya. Setiap getaran, setiap ganjalan kecil melatih kontrol motor secara alami. Dalam kondisi seperti ini pembalap tidak bisa hanya mengandalkan kecepatan. Ia harus merasakan motor dan lintasan secara langsung. Kemudian jalur yang tidak rata membuat kemampuan membaca lintasan berkembang jauh lebih cepat. Tidak ada pola yang bisa dihafal. Setiap putaran bisa terasa berbeda. Inilah yang melatih insting. Kemampuan mengambil keputusan dalam sepersekian detik tanpa ragu, dan yang paling krusial, kontrol gas dan rem benar-benar diuji. Di atas tanah berdebu, kesalahan kecil saja bisa membuat motor kehilangan traksi. Artinya, setiap tarikan gas harus presisi. Setiap pengereman harus terukur. Tanpa disadari, ini membentuk sensitivitas tinggi terhadap motor. Sesuatu yang sangat penting saat mengendarai mesin bertenaga besar, seperti 600 cm3.